Makanya yang mau aku melihat sebenarnya adalah tim-tim yang underperform di season sebelumnya. So we will see seperti apa untuk draftnya terlebih dahulu teman-teman. Let's go. Luna, Ze gak bakal dikasih, Liang, Pei juga bakal di-ban. Dan satu lagi ban, Mai Shiran ini lepas ya sekarang ya. Sering banget lepas. Arli sih. Arli juga jadi pilihan oke, tapi masih ada Chano. Kalau misalkan Arli lepas pun gak masalah. Dharma gak bakal dikasih sama tim Onyx kali ini. Mahadewa punya pilihan buat ngambil Arli. Fatih juga ada. Mai Shiranui langsung diamankan untuk Axioreti. Tapi kalau bisa kita ngomongin dua mid laner ya, ini kan Fadel Boy kan ex Mahadewa sih. Tapi aku memang lebih suka Axioreti main di mid lane juga sih untuk Mahadewa. Karena ketika Axioreti itu main, rotasi dia tuh rapi sih. Rotasi dia tuh lebih berani dibandingkan Fadel. Fadel tuh banyak inisiasi yang mungkin dibilang agak cukup sulit untuk di follow up sama teman-teman dari Mahadewa pada waktu itu. Sedangkan Axioreti, bahkan mereka main touch mid lane waktu itu, si Axioreti tuh berani banget buat ngelakuin split push, tinggal pulang pakai Sea of It. Kayak dia tuh bisa bikin momen, bahkan kayak jadi player yang annoying banget ketika dia main di mid lane. Jadi semoga kali ini setelah dia inactive dan kembali aktif, skill dia nggak berkurang sih. Iya, kita bakal lihat ya. Ini bakal membawakan sesuatu yang cukup unik gak dari segi draft. Agudo Yuhuan nih ya, udah pasti combo heal yang menyebalkan ya. Dan bisa ngezoning juga, karena kan Agudo ini bisa ngirim furballnya ya kan, memanggil satwa-satwanya. Dan ini dia pemain baru Switch ya. Ini pemain asal Filipina teman-teman, dari X Esport Club Philippines. Kalau kalian nonton KWC juga kemarin, harusnya kalian tahu pemain ini. Dan Arli first pick tadi untuk Onyx, masuk ke dalam draft band yang kedua. Mahadewa nutup ke arah Dolia. Karena kalau ngebawa, sebenarnya kalau ngebawa 3 healer tuh agak sedikit over sih menurut aku. Cuma bakalan jadi kuat banget karena sustain banget kan. Ada heal Dolia, ada healnya Agudo, ada healnya Yuhuan juga. Cuma kayaknya 3 healer tuh mungkin bukan jadi prioritas untuk Onyx. Mereka masih butuh untuk efek CC juga sih menurut aku. Dari sisi Onyx mereka nutup karena ada dia dan juga Lam. Iya, Lam karena belum ada jungle juga bisa nge-counter Agudo sebenarnya dengan adanya Lam di sana. Mark 3-nya bakal lebih mudah untuk didapatkan untuk Lam. Dan jadinya sat-sat banget ya. Ada Mayin juga untuk arah clash lane Onyx. Mereka masih belum nge-reveal ya Yuhuannya bakal di lane mana, karena bisa jadi roaming, bisa jadi mid lane juga. Mahadewa juga belum ngeliatin jungle-nya, mungkinnya bisa Augran sebenarnya di sini. Mereka bisa, mungkin mereka simpan kali ya. Mereka pengen lihat dulu nih 2 pick pakai Mahadewa. Fate. Fate Zhang Fei. Kuat sih ini, Fate Zhang Fei. Gila, langsung assassin loh. Dia harusnya pede ya. Mungkin dia ngerasa kali ya, masa melihat mungkin hasil scrim dari pemain-pemain Mahadewa, ngeliat landingnya bisa kuat nih dengan perubahan roster yang mereka bawain buat IKF Fall. Kayak adanya K1, Axioreti juga yang kita tahu kan nih pemain mid laner yang cukup oke juga pada masanya. Dia mungkin akan lebih pede dengan Fate-nya di sini, apalagi bisa gampang banget untuk menculik Arli nantinya. Dan Lady Zen karena Yuhuan akan ditaruh di area Rom. Ya, ini bakal jadi match pembuktian sekali lagi ya teman-teman ya. Tapi Z tuh selalu jadi kayak miracle boy juga sih kalau kita lihat dari KL ya. Waktu di season lalu tuh dia nge-carry Mahadewa kan. Iya. Waktu lagi di Ara Dominator dia juga jadi pemain yang bersinar banget. Betul. Iya kan, kayak bareng sama Toshi waktu itu ya. mekanik Z ini jago banget sih. Player satu ini punya mekanik yang benar-benar jago banget teman-teman. Iya, sayangnya dia nggak punya ini aja, nggak ada space-nya terlalu banyak sebenarnya. Iya, dan sebenarnya kalau misalnya kita aku mungkin bisa ngomongin dari perbincangan aku sama Cipengs ya. Iya. Kurangnya si Z ini cuma di mental. Udah cukup itu doang. Dia jago banget. Cuman mentalnya sering ngedown. Yang ngebuat dia itu jadinya agak sedikit bisa nggak seimbang, nggak konsisten. Sebenarnya dia jago banget. Iya, kayak mirip-mirip Nev, tapi Zul lebih punya pengalaman aja dan jam terbang. Iya, lebih jago juga ya. Iya, lebih jago juga sih. So kita bakal lihat seperti apa ya untuk tim Mahadewa yang akan bertemu dengan Onyx. Ya waktu itu di KL Spring juga Vala kan sempat sering banget ya main Yuhuan Rom. Dan Yuhuan tuh termasuk salah satu hero powernya dia juga. Iya, Yuhuan ya. Yuhuan, Zhang Fei, ya kan dia sempat bawa tuh beberapa romer-romer yang cukup sustain sebenarnya untuk team fight dari sisi Onyx. So kita bakal lihat teman-teman, menurut kalian mana draft yang lebih baik? Langsung aja ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like ya yang lagi nonton bareng sama kita untuk masuk ke dalam match yang kedua. Let's go Mahadewa dan juga Onyx sekali lagi dengan wajah-wajah baru. Kayaknya aku harus mulai push pick deh biar bisa jadi nengok.
Biar bisa dinewak ya, bisa jadi pro player ya. Nanti aku naik top 1 kan, Langsung diambil ya. ditarik nanti sama Om Kuyus. Iya, tapi masih lebih susah sih jadi roamer dan main pick bisa nyentuh ke arah top rank pick dengan roamer. Iya Karena lah. harus bisa yang namanya itu memikirkan segala kondisi ya. Gimana dia bisa initiate pas kapan. Dia membaca situasi bakal bagus harusnya. Tapi ya, dengan adanya Niwak dan mungkin pemain-pemain yang diambil dari top pack ya, Hah? berarti kalian punya kesempatan juga teman-teman untuk masuk ke tim besar. Betul. Jadi push terus ya dan main Honor of Kings setiap hari. Download Honor of Kings sekarang. Let's go, ini dia game pertama. Falah dan Ahem bakal start ke area atas ya. Mereka nggak ngambil dari mid ya tadi ya? Ini yang harus dilakuin alter ego. Mungkin gue bahas lagi guys ya. Lu bisa lihat pergerakan dari Mai Shiranui kemana. Ngapain ke Armadillo? Bener ke Armadillo bawah dong, bukan atas dong. Jadi emang di atas udah gak bisa dikontes lagi. Udah kalah step, musuhnya one step ahead, ambil bawahnya. Nah. Jadinya itu ngebuat ada tukeran objektif. Dan di bawah pun dapat Firehawk, di atas dapat teleport sprite. Itu ngebuat network goldnya nggak terlalu jauh, timpang nggak terlalu jauh gitu. Jadi nggak rugi-rugi banget Nggak rugi-rugi banget. Secara objektif di early ya teman-teman ya. Bener. Nah itu bisa kalian tangkap ya pelajarannya ya dari Babang Lian. Dan Falah kali ini tiba-tiba berada di area bawah melakukan rotasi bersama dengan Ahem tentunya kembali ke landing asli mereka. Betul sekali, dan rotasnya bareng tuh. dari Enix ini bakal dijagain banget. Dan ngomongin channel emang sekarang lagi enak banget ya. Dia punya enhanced attack, itu kan emang di buff. Di buff ya? Dan emang landingnya Chano tuh meskipun dia escape-nya cuma lompat dengan Sonic Signal dan juga bisa wall skip sekali ya, dia masih lebih enak karena punya Lupin Trap sih. Lupin Trap itu benar-benar bisa dipakai banyak kan. Jadi Iya. bisa buat ditaruh di rumput-rumput, di arah-arah orang lagi nyebrang, dia jadi bisa buat jaga posisi lebih gampang. Dapat vision juga Dapat vision. sebenarnya. Buat teman-temannya juga dapat vision, dan itu Lupin Trap-nya itu apa namanya? Tersembunyi, nggak kelihatan sama musuh. Iya, menyebalkan itu ya. Dan ya itu ya sebenarnya yang ngebuat Chano sekarang apalagi semenjak di buff ini bakalan sering muncul kayaknya teman-teman ya. Posisi dari Ahem bersama dengan Falah kali ini bakal masih coba untuk mengclear aja. Mungkin sampai menunggu nanti ada objektif Tyrant dan Overlord yang akan muncul di 4 menit pertama. Armadillo juga langsung di-smite tadi ya sama Newak, dan mereka langsung nge-confirm dia punya Armadillo, cuma network goldnya masih diunggulin sama tim Onyx so far. Dan dari arah Z juga masih farming, belum ada ganking terjadi, bahkan first blood juga belum ada. Udah ada Sorcery Stones di tangan Mai Shiranui, Axioreti. Biasanya bakal OTW ke arah ini ya, apa Insatiable Tomb setelahnya ya. Karena kalau ngomongin player Mai Shiranui itu kalau kondisinya musuhnya healer mungkin bisa Venomous Staff. Cuma kan lihat di sini harusnya bisa sih, dia masih bisa Venomous atau mungkin buku lifesteal di item keduanya. Jadi kayak dia SOR tuh di skip dulu. Biasanya Mai Shiranui itu nggak langsung bikin SOR buat Iya, item bakal pertamanya. lebih ngemprein lawannya sih sebenarnya ya. Iya. Kira-kira kayak timnya butuh apa? Kalau mau aku jadi Mai Shiranui, aku akan bikin Venomous dulu sih. Iya. Venomous dulu mungkin Insatiable Tomb itu ntar item ketiga. Jadi item kedua bisa SOR. Iya, bahkan SOR bisa juga nggak dijadiin sih. Kayak bikin batu ini pun udah ngasih efek ledakan SOR. Iya, Jadinya dia, kristalnya jadi Sorcery Stone-nya udah jadi item yang penting juga untuk Mai Shiranui. Dan kali ini di bagian bottom lane Enix dengan Sonic Signal coba untuk ngecicil ke arah Ahem aja. Masih ada 35 detik lagi untuk menuju ke arah Tyrant. Enix harusnya recall sih sebentar lagi sih, karena mananya udah low banget. Atau mungkin dia ngambil heal di belakang, tapi harusnya mananya nggak cukup nanti takutnya buat war. Oke, dan masih coba untuk narik ulur dulu ya dari kedua belah tim kali ini. Zah juga fokus masih ke arah farmingnya ya, di area atas. Sementara Switch kali ini bakal sedikit ngebuka vision dan ngambil ke arah Armadillo yang dimiliki sama pemain-pemain dari Mahadewa. Cuma hanya kiting-kiting aja yang dilakukan sama pemain-pemain dari Onyx. K1 kayaknya juga bakal masih cukup respect deh dengan Switch kali ini. Padahal ya meskipun Fatih udah dinner kemarin ya, tapi kayaknya dia nggak mau terlalu main agresif di early. Gak segalak Fatih dulu, tapi Fatih boleh langsung flash kali ini. Dan sementara dari K1 juga punya flash yang sama. Sementara tiba-tiba ada satu buah outburst yang dibuka tim fight di area Tyrant-nya. Sementara dari Newak kali ini berhasil untuk menzoning supaya dari AZ1 yang gak bisa untuk melakukan kontes ke arah Tyrant. Itu satu pergerakan yang bagus sih dari Mahadewa ya. Tapi terlalu banyak resource yang keluar sekarang dari sisi Mahadewa. Dan dari SG-nya juga nggak bisa langsung di ini ya, SG-1-nya nggak bisa langsung di confirm kill-nya dengan Jet Seal karena masih berat teleport dari arah Fatih ke arah bawah barang K1, dan Tyrant-nya nggak bisa di start sama Onyx. Ini nyebelinnya lawan Fate ya, ketika Fate-nya masih nggak tahu ada di mana dan masih ada orang yang ngasih vision ke arah Tyrant. Jet Seal ini bakal langsung tetap bisa confirm buat dapetin objektif. Dan itu jadi PR buat Onyx, mereka harus nge-take down Fate-nya dulu atau at least nge-zoning biar dia bener-bener low banget deh. Tapi kalau
kalau udah low pun dia masih bisa untuk kating balik gitu. Untuk masih bisa in and out ketika dia masih punya jet seal ya. Jadi Onyx bener-bener harus mikirin caranya supaya objektifnya ini gak gampang dikontes atau dicolong sama Zen nantinya. Tuh, dan ini masih farming juga dari Ryanix dengan mana yang cukup terbatas. Tyrant-nya ini harusnya udah ada madness lagi ya dari arah Newak. Mereka bakal coba untuk menarik Tyrant-nya. Jade Seal sudah siap untuk mencuri satu Tyrant, namun kayaknya nggak bakal dikontes. Newaknya belum ada madness juga, nggak ada yang bisa buat initiate kali ini. Dari Enix juga masih coba mukul mundur seorang Val dengan sebuah soaring signalnya. Ada pergerakan lagi dari arah seorang V, tapi di bagian mid lane sayangnya Axiority berhasil diculik oleh Switch. Sedangkan dari Fatih bakal fokus ke arah atas saja. Jet Seal connect dari Raze berhasil mendapatkan Fadel Boy, dan tower top lane harusnya hilang. Iya harusnya sih, karena tadi sempat ditinggal ya sama Switch juga. Jadi K1 bener-bener dapetin space yang free. Falah membuka vision tentunya di area rivernya, dan untungnya trade-nya masih berjalan dari sisi Mahadewa. Yang lagi pertukarannya mid untuk mid ya. Mid untuk mid lane, jadinya masih bisa buat nguntungin Mahadewa sih, karena mereka dapat tower atas juga. Yang kebuat harusnya K1 ini rotasinya bakal lebih unggul dibandingkan Switch nantinya. Dan nyulik Enix bukan satu hal yang gampang sih. Kita tahu positioning dari Enix ini benar-benar bagus banget, apalagi dengan adanya lini belakang kayak modelan Newak ini yang bakal terus-terusan ngebantuin ngeprotek Enix. Jadinya harusnya dari Switch gak gampang buat nyulik ke arah Enix. Ya selama Newak punya madness sebenarnya nggak jadi masalah ya, karena meskipun kayak pemain-pemain dari Mahadewa di zoning balik, dia masih punya outburst at least untuk memukul mundur pemain dari Onyx. Tapi Ahem sendiri bakal langsung fokus untuk bermain di area tower bawahnya. Berhasil untuk dapetin ke arah tower, tapi kali ini bakal langsung ditabrak lagi dan satu buah madness dan maju ke area depan dari seorang Newak. Tapi Falah masih bisa disengage mundur, masih punya trajectory, masih punya full tempo, dan tidak ada yang tumbang di area bawah dari kedua belah tim. Iya, tadi aku ngerti sih maksudnya sih. Jet Seal-nya sebelum Unending Sorrow keluar kan. Cuman kali ini dari Switch menangkap K1. Udah dibuka juga The King's Return kali ini. Hati-hati K1 ditangkap, bakal ditarik ke bagian belakang. Masih ada Maple dari Ahem. Dan full tempo, Falah mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Mahadewa. Sedangkan di sisi lain kita bisa melihat dari arah Enix dan juga Z-nya udah nge-clear lane mid lane. Jadinya emang mereka bagi tugas saja buat ngusir pemain Onyx. Namun dari tower atas harusnya nggak bisa di-defense sama K1. K1 udah gak punya ultimate lagi. Jadinya towernya bakal dikelaskan, dikasih ke arah tim Onyx. Gila, aku ngerasa Fadel Boy bagus banget ya. Maksudnya untuk performa dia ya dengan mid supportnya, lady zen-nya ngezoning-zoning, bikin Axiority-nya bener-bener gak nyaman. Tapi kali ini Z bakalan easy banget mentarget ke arah Fadel Boy. Jet Seal, Fadel Boy tumbang untuk yang kedua kalinya. Nah, baru dibilang bagus tuh. Karena positioning sih, tapi jujur kalau misalkan dibilang bagus tadi dari dia backup support buat skill destruktif di Luch-nya, Ocean of Tears itu oke banget. Cuman emang positioning ini 2 kali keculik sama Z, dan memang kalau kita ngomongin dari arah Fate itu mudah banget buat nangkep orang ya, kayak model-modelan Mage, Marksman, udah pasti bakal instant kill di tangannya Fate damage. Bakal enak banget sih sebenarnya buat Z ya, nyulik ke arah Fadel Boy. Mungkin targetingnya kalau ke arah Falah agak susah kayak tadi di bawah ya, karena punya Nexero. Tapi Switch tiba-tiba menculik adanya Z yang lagi rotasi dari ke area bawah. Kan Switch emang bagus sih mainnya, pasti lagi di ACT juga. Dia emang mainnya bagus ya. Dan objektif wise juga dari tim Onyx bakal langsung coba untuk ngambil juga satu buah Overlord Enhance. Sedangkan Enix ini masih farming sih. Enix masih farming, K1 juga gak bisa ngeburst mudah. Tapi harusnya ntar yang tugasnya buat nangkep ke arah Fadel Boy itu K1. Sedangkan Arlinya Ahem ini diincar sama Z untuk ngambil damage dealer-nya ya. Iya, tukeran ya. Ketika tim fight besar ya, harusnya sih. Mungkin kalau misalnya Z coba untuk main skirmish nih bisa nih colong satu gitu kan, nyolongnya ke Fadel Boy. Tapi tim fight besar ya K1 harus punya peranan penting lah, bisa nyulik ke arah Fadel Boy. Tapi masalahnya Onyx udah ngantongin 4 tower di menit yang ke-9. Dan map controlnya bakalan agak sedikit sulit nanti buat Mahadewa ketika jungle-nya bakal diambil sama pemain-pemain dari Onyx. Ini emang powernya Agudo sih. Agudo kalau udah main tower udah pasti bakal kuat banget, karena Wild Growth bakal nebein juga ya kan. Ada heal buat minionnya, dan dia cepat buat ngacurin tower. U-Engine dibuka, tapi itu Falah bukan target yang pas untuk di all in. Sedangkan dari arah Switch bakal kontak lagi sama Z di area jungle. Crimson bahkan bakal dibantu ya. Ini buat Enix juga pastinya harusnya Crimsonnya di menit-menit ke-9 menuju ke arah Enhance Shadow Overlord. Yang dimana ini bisa aja bakal dikontes harusnya sama Mahadewa, karena mereka punya Jet Seal. Sayang banget kalau seandainya mereka nggak ngelakuin kontes. Iya, tapi kayaknya dari Onyx juga mereka nggak mau terlalu maksain untuk bisa ngambil ke arah Azure Golem ya.
Jadi masih bisa dikasih oleh pemain-pemain Onyx kali ini di tangan dari Mahadewa sendiri. Sementara dari Niwek udah mulai di zoning, lagi-lagi ada Wild Growth yang dibuka. Tyrant bakal langsung difokuskan sama Onyx. Pala bakal coba untuk nge-zoning. Karena posisi Niwek sini punya outburst, cuma masalahnya dia udah kelihatan low banget dan langsung disengage skating bakal dilakukan sama Onyx. Sementara dari Z bakal mundur ke area belakang. Ahem bakal coba diincar tapi ternyata damage-nya dari Ahem udah terlalu sakit. Dan dia sendirian, gak ada yang bisa langsung nge-backup secara instan dari sisi Mahadewa. Gak cukup kuat, Jet Seal-nya gak nge-kill sama sekali dan masih ada aksi Reti di sana. Wild Growth-nya dibuka oleh tim Onyx untuk mengamankan sebuah Tyrant. Gak ada smite untuk tim Mahadewa. Ocean of Tears juga udah buka semak. Aksi Reti mencoba untuk kacau Sen, tapi sayangnya Tyrant-nya kereset. Masih dijauhi dari tim Mahadewa. Berharap kacau Sen ini bisa nge-steal Tyrant, tapi sayangnya smite dari AZ1-nya cukup presisi. Langsung diamankan begitu saja. 3-2 di awal, 3000 gold leading juga dari tim Onyx. Switch megang kendali banget dari rotasi dan juga blind spot dari tim Onyx ini dipegang sama Switch. Karena Switch selalu bisa buat ngasih vision buat Mahadewa, buat Onyx itu sendiri. Iya, tapi tadi sayang banget ya. Mungkin karena emang gak punya pilihan dari Niwek ketika dia harus buka outburst-nya. Z coba untuk follow up. Cuma sayangnya harusnya Mahadewa tuh tahu di sana posisinya mereka pengen coba untuk nge-contest Tyrant atau enggak. Kalau mereka pengen tujuannya untuk nge-contest Tyrant, harusnya tadi Z ya udah ngebiarin aja gitu outburst kebuka. Nanti tinggal nge-contest ke arah Tyrant-nya secara free mungkin dengan Jet Seal-nya. Cuma gara-gara Z-nya maju duluan, bisa dipanis sama Onyx, mungkin kalkulasi damage-nya juga nggak di-expect sama Z kalau si Ahem tuh udah sesakit itu. Nih Z bakal coba untuk ditangkap kali ini, bakal coba untuk maju lagi, langsung Jet Seal. Dia coba untuk lompat dan coba untuk menghindari serangan, tapi Ahem udah terlalu sakit membuat Z pun hilang kali ini. Di saat yang sama juga Switch bakal bergerak untuk mendapatkan lini belakang dari Mahadewa, namun mereka sudah mulai sadar, mereka bakal coba untuk mundur melindungi tower milik mereka. Dan Enix ini masih farming, masih butuh item. Tadi harusnya kalau misalkan mereka pengen combo kayak begitu, outburst-nya harus dibantu ya. Sama Langsung Ryu Engine, sama Ryu Engine-nya Axio Reti itu butuh banget. Karena buat ngasih damage lebih, buat ngasih ber-execute-nya si Z ini jadi bisa diaktifin. Iya, kayak persis game pertama tadi ya. Iya. Waktu Alter Ego juga bawa Zhang Fei Mei ya. Lo nggak masuk kombonya, belum jalan lah dari sisi Mahadewa. Dan Nashiriti Splendor untuk next itemnya. Sementara dari pemain-pemain Onyx benar-benar udah megang kali ini ke arah jungle yang dimiliki sama pemain Mahadewa. Switch bakal kiting lari secepat mungkin. Masih punya Flea Danger juga untuk disengage. Dan Switch bagusnya gitu ya. Dia kayak misalnya udah tahu nih gak bakal bisa menang fight atau skirmish, dia gak akan overcommit gitu. Benar. Dan tower gampang banget ya buat diambil sama tim Onyx. Agudo. Karena Agudo di sana, Twilight Stream udah jadi dari Fadel Boy. Wah, sakit Dan banget. Mahadewa harus defense terus ya. SOR dijadiin Insatiable Tom, nggak ada anti heal. Mereka nggak punya anti heal sama sekali. Mungkin itu jadi masalah juga. Dan Switch masih ada suara flash tadi. Enix yang nge-flash ternyata. Enix yang nge-flash terlalu terburu-buru. Mungkin OTW karena Blood Weaver atau mungkin ini Enix bisa Blood Weaver ataupun dia bikin Mortal Punisher sebenarnya. Karena nggak ada anti heal untuk Mahadewa kali ini, ngebuat heal dari arah Agudo dan sama Valea maksimal. Bahkan dia bawa Star Spring buat heal lagi. Tapi Blood Weaver Mahadewa tidak kenal apa itu anti heal dan juga efek Imperial. Tower lagi-lagi di bagian atas udah coba terancam, dipunahkan kembali di tangan tim Onyx kali ini. Dari Niwek bakal coba untuk maju, ngebuka map, Leaping Savior, masih ada K1. Yang sayangnya dia juga nggak bisa buat ngeburst ke arah Ladies and Fadel Boy. Yang mainnya terlalu belakang, nggak bisa setup buat Z, ini bakal susah sih. Iya, Z-nya nggak bakal, makanya lagi-lagi kan nggak ada space buat Z-nya bisa eksekusi gitu. Dan kali ini bakal di zoning, Ocean of Tears sudah mulai di-pop up oleh Fadel Boy. Ada Madness di tangan dari Niwek kali ini, tapi AZ1 bakal mudah banget ngezoning dengan satu buah Wild Growth. Clear cepat bakal dilakukan sama pemain-pemain Mahadewa, tapi apakah Mahadewa bisa mendapatkan inisiasinya dengan satu buah outburst yang bagus di tangan dari Niwek? Masih ada di City Village, dan bahkan Z udah mulai kelihatan di area dinding base milik Mahadewa. Sementara Onyx bakal bermain lebih disiplin kali ini, memecahkan tower high ground di area bawah cukup untuk Onyx. Newek nggak mau buka outburst-nya karena adanya ini ya, Destructive Village mungkin di sana. Yang ngebuat kayak misalkan di outburst pun ya nggak bakal ngelindungin tower, atau mungkin juga dia teman-temannya nggak bisa nge-backup dia. Karena masih ada ultinya Lady Zen yang ngalangin, dan Tyrant langsung diambil aja sama Onyx. Kayak reset lagi, mungkin ini jadi salah satu keahlian yang baru ya. Mereset objektif. Cuma gak masalah guys, yang penting bisa di-secure sama Onyx tanpa adanya kontes. Kiting. Iya, kiting udah ada zoning juga tuh dari arah Ahem, Fadel Boy.
Dan juga Falah di bagian depan, dia kuat juga dengan tragedi dan juga full temponya. Cuman di sini Mahadewa sama sekali belum bisa memberikan perlawanan sih. Masalahnya problemnya nggak ada anti heal sih. Ngebawa 2 healer loh. Itu juga sih. Susah ini dari Mahadewa, ini healnya bakal kenceng banget dari Onyx. Mereka bakal lebih sustain buat team fight long termnya nantinya. Dan tadi Maisinani juga lebih fokus ke arah Insatiable Tom, SOR ya. Jadi Splendor item 3 lagi untuk Asherity. Cuma masalahnya untuk dapat inisiasi ngasih space create ke Raza aja udah sulit banget buat si Mahadewa. Lagi-lagi ada satu buah zoning yang dilakukan sama Onyx dengan wild growth di tangan dari Azewan. Sementara dari Ahem masih ngepok, damage-nya sakit banget ke arah K1 kali ini. Enix Switch. soaring signal, tapi Switch menculik ke arah Asherity yang punya Splendor. Dan sayangnya dia yang di pick up balik. Tapi kali ini ada satu bot burst yang begitu manis karena akan 4 pemain. Tapi Falah dan kawan-kawan langsung disengage karena mereka nggak mau. 4 lawan 5 tim fight-nya. High ground tower hilang guys di menit 15 dan tim Onyx looking so strong so far sampai menit kali ini, dan udah ada Ocean of Tears yang di setup. Falah bakal diincar, kali ini masih ada Newek tanpa Madness. Mereka bakal melihat adanya Overlord yang bisa dimanfaatkan untuk membantu push dari kawan-kawan Mahadewa. IC1 di sana, Distress Deluxe keluar, di belakang udah ada Ahem juga Maple Dance dibuka, masih ada Seal K1 bakal Sonic out, tapi Z-nya hilang begitu saja. Pemain Mahadewa bakal dipukul mundur, pemain low HP Ahem di shutdown. Namun Falah masih bisa mengembalikan keadaan. Newek gak bisa berubah kali ini. Enix mencari posisi, Sonic Signal bakal ditabrak, masih ada Splendor, masih ada IC1, tapi Enix masih begitu kuat, triple kill untuk sang serigala kali ini. Pengcarry handal dari Mahadewa Enix. Free hit di area belakang. Meskipun kita tahu Z tumbang duluan, K1 sempat nyulik Ahem tadi. Meskipun ada pertukaran yang dilakukan sama Falah, tapi sayangnya nggak ada yang bisa ngincer ke arah Enix. Kalau kita lihat reply ini kisahnya sempat kayak kebagi 2 ya. Karena AZ1 benar-benar sempat ngezoning, Enix-nya bakal diincer. Cuma sayangnya masih selamat dengan shield Leaping Savior dari Newek. Ini ngebuat Neweknya bagus banget sebenarnya untuk nge-cover Enix. Jadi Enix-nya gampang banget untuk main Kating in and out. Tim biru Enix masih jago guys. Oke, Overlord dan Switch langsung dikejar, akan diburu. Hunting time, tapi Ahem datang menjadi penolong seorang Switch. Asherity coba untuk backup. Dua engine kacau Sen. Dan Falah masih punya Star Spring untuk melindungi Ahem. Tentunya Overlord kali ini juga bakal ngebantu mereka untuk beberapa menit ke depan. Crimson-nya udah mulai up. Ada Ocean of Tears membuka map kali ini. Leaping Savior mencoba untuk memberikan shield, tapi naga-naga akan dimanfaatkan untuk mendapatkan tower satu demi satu untuk Mahadewa. Dan Mahadewa mencoba untuk melebarkan sayap ke bagian mid lane, juga tower tengah bakal coba diambil, ada pangkat besar di bawah. Dan tiba-tiba gamenya kembali dibalikin, turn back point kah untuk Mahadewa. Masih punya full tempo, ditabrak lagi King's Reader dibuka. Bakal coba ditabrak lagi Newek. Masih punya Madness, Ahem Lita step maju, tower mid lane gak berhasil dihancurkan, dan Mahadewa akan mundur perlahan. Wah, ini dari Onyx sih harus agak sabar ya. Mereka harus nge-defense dulu, tapi Switch udah nge-trap. Dan bakal dicek. Nice banget dari Asherity sendiri. Karena dia nggak akan membiarkan brushnya ini bisa dipegang sama pemain-pemain dari Onyx. Comeback Israel kah, tapi Asherity maju ke arah depan, kacau Sen. Dan bahkan ada Kisatsu Shinobi Bachi. Cuma sayangnya Falah masih cukup strong dengan heal yang dimiliki oleh seorang Yuhuan di sini. Mencoba untuk ngebuka vision terlebih dahulu. Masih ada backup dari Ahem yang maju ke area depan kali ini dengan satu little step-nya. Tapi lihat dari belakang, Switch mencoba untuk menangkap, ada satu buah outburst yang begitu baik dari seorang Newek dan bakal ditahan dengan adanya satu buah excessive delage. Switch memang tumbang, tapi di area belakang lihat ada Enix yang berdansa dan bahkan saya hilang kali ini. Masih mau lebih Ahem. 1v1 dengan K1. Berhasil untuk di-trade dengan Asherity, tapi Newek kali nggak bisa bertahan terlalu lama. Enix pun tumbang. Falah mengejar ke arah seorang Newek, menjadi pemain baru yang bakal diincar habis-habisan, dan Falah berhasil untuk menumbangkan Newek. Asherity harus melakukan defense sendirian kali ini. Onyx kembali mendapatkan momentum mereka, dan itu gila banget sih dari Ahem. Dia punya ini Sesatuari dan tinggal Asherity sendirian, Ryu Engine dan juga Choi Satsubachi hanya menunggu kematian yang kedua, dan Asherity pun hilang. Kristal akan dihancurkan. Onyx mengamankan game pertama 1-0.